tidak bisa sampai kamu bebas kontrol dari pemerintah. Jadi butuh yang namanya batasan-batasan tertentu. Makanya kenapa kita tahu bahwa mungkin kalian pernah bertanya ya kan, pernah bertanya-tanya bahwa ini kenapa ya gitu ya kan, maksudnya Indonesia itu kan punya yang namanya Bank Indonesia ya kan, bisa mengedarkan uang, bisa mencetak uang. Kenapa tapi kok rakyat negara kita ini masih meminjam uang? Nah, itu kenapa tidak kita pakai saja gitu kan uang kita yang telah beredar atau yang telah kita cetak di negara kita untuk membayar biaya utang untuk di negara lain, atau yang kita berutang, atau mungkin kita nggak perlu aja berutang. Nah, itu kan sebenarnya ada alasannya, coba silahkan dicari ya, seperti itu. Dan banyak lain laginya, yaitu sumber-sumbernya ada retribusi daerah, atau mungkin keuntungan daerah itu sebagian persen dimasukkan negara. Lalu ada keuntungan BUMN ya kan, BUMN kan masuk ke negara juga, dikelola oleh negara. Lalu denda dan juga sita dan pencetakan uang lainnya dan juga pinjaman dan lain sebagainya. Nah, banyak sekali sebenarnya. Nah, di pasal 23C menyebutkan permasalahan keuangan negara bukan hanya diatur dalam Undang-Undang Dasar saja, tetapi diatur pula dalam perundang-undangan yang derajatnya di bawah Undang-Undang Dasar. Nah, iya, jadi kan waktu itu saya sudah pernah beritahu ya kan, bahwa peraturan perundang-undangan kita ini sebenarnya punya stratanya, punya tingkatan-tingkatannya, dan di bawahnya dari tingkatan undang-undang dasar itu adalah undang-undang. Nah, jadi undang-undang itu adalah penjabaran dari undang-undang dasar. Nah, jika di sini ada undang-undang dasar pasal 23, 23A dan sampai 23D itu mengenai keuangan negara. Nah, di undang-undang sekian, misalnya di contohnya di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 ini akan lebih dijelaskan lagi bagaimana masalah keuangan negara. Jadi gunanya undang-undang itu ya memang untuk menjabarkan dari undang-undang dasar, karena memang di undang-undang dasar kan disebutkannya singkat saja, nggak lama, nggak panjang-panjang. Nah, untuk penjabarannya ada di undang-undang. Gitulah tata urutan peraturan perundang-undangan kita. Ada juga tab MPR-nya dan lain sebagainya. Nah, lalu di pasal 23D, negara mempunyai bank sentral yang mempunyai tugas dan kewenangan tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Nah, yang seperti saya bilang tadi, bahwa kita ini atau negara kita ini mempunyai yang namanya bank sentral, yaitu Bank Indonesia atau BI. Nah, itu Bank Indonesia mempunyai tugas atau kewenangan tertentu yang telah diatur di dalam undang-undang. Misalnya contohnya Contohnya misalnya negara atau bank sentral itu mempunyai tugas untuk bagaimana bisa mengontrol keluar masuknya uang negara, seperti itu. Nih, di slide selanjutnya ada sedikit bagaimana itu adalah proses pengelolaan keuangan sendiri. Nah, di situ di bagannya disebutkan bahwa kedudukan yang paling teratas adalah presiden. Nah, presiden adalah pemegang kekuasaan dalam mengelola keuangan. Jadi dalam mengelola keuangan, presiden harus juga yang paling menjadi sebuah atau menjadi orang yang bertanggung jawab gitu dalam pengelolaan keuangan negara. Nah, lalu uang negara itu kembali lagi atau dipecah-pecah lagi menjadi kekuasaan atau dikuasakan oleh Menteri Keuangan. Nah, Menteri Keuangan itu mempunyai dua tugas, yaitu mengelola secara fiskal atau mengelola keuangan negara secara baik, serta juga mempunyai yang namanya penggunaan. Dia juga menggunakan anggaran negara untuk kebutuhannya dia di bagian Menteri Keuangan, dan juga tugasnya adalah mengelola keuangan tersebut. Nah, atau menjadi wakil dari pemerintah, seperti itu. Nah, lalu di situ juga menteri-menteri adalah atau selaku menjadi pengguna dari anggaran tersebut atau pengguna barang. Ya, mereka itu ya menteri-menteri itu punya kebutuhannya masing-masing.
lalu diserahkan. Nah, dikembalikan lagi, dilihat lagi dengan kebutuhan-kebutuhan daerah, dikembalikan ke gubernur, wali kota, atau bupati. Untuk apa? Untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri. Jadi akan dibantu oleh pusat, oleh negara, dan juga silahkan untuk mengelola keuangannya sendiri di daerahnya tersebut, karena kan kita sudah mempunyai asas atau kita memakai asas yang namanya otonomi daerah. Jadi daerah itu bisa sebagaimana sehaknya dia untuk bisa mempunyai sumber keuangan daerahnya dia masing-masing berdasarkan sumber daya alam yang ada di daerahnya masing-masing. Nah, seperti itu dulu karena juga memori saya udah penuh. Jadi seperti itu dulu video dari Ibu. Silahkan dipahami jika ada kesulitan maupun yang nggak dimengerti atau kata-kata saya masih bulat aja, silahkan ditanyakan kembali. Itu saja dari saya. Apabila saya ada salah kata maupun perbuatan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.